Jauh sekali. Tapi karena ada semangat untuk ibadah, maka terasa dekat. Sama dengan kita berangkat tadi itu jam 8 ya. Tapi karena kita mengikuti rangkaian haji, maka terasa sekarang sudah jam. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Insyaallah itu tidak menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanah pandang kiri ya, dan gunungnya. Tapi tidak seperti gunung yang ada di Indonesia, tidak menghijau, tetapi itu insyaallah bisa Gunungnya minyak minyak. Pohon-pohon itu yang ada di Arafah, yang ada di Arafah itu pohon salah satu jasa presiden kita Soekarno. Orang Arab itu mengenalnya pohon Soekarno. Pohon Soekarno. Orang Arab itu mengenalnya pohon Soekarno. Padahal itu pohon bidara kan? Karena yang membawa itu Soekarno, maka disebut dengan pohon Soekarno. Ada yang bidara itu yang menanam aslinya itu Gubernur Jakarta ada sedikit sebenarnya. Cuma pada waktu itu pemerintahnya Soekarno, maka dikenal pohon Soekarno. Nah, sebelah kanan kita berpaling ya, di pinggiran gunung itu ada tembok. Jamaah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nampak semuanya tembok-tembok di pinggir gunung? Itu disebut dengan tembok Zubaidah. Kenapa disebut dengan tembok Zubaidah? Kenapa disebut dengan tembok Zubaidah? Karena yang membangun itu adalah namanya Siti Zubaidah. Siti Zubaidah itu siapa? Zubaidah itu salah satu istri dari seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid, dan dalam sejarah itu termasuk dalam abad pada masa pemerintahan Umayyah. Jadi kenapa kemudian Siti Zubaidah itu membangun tembok ya? Ada sejarahnya. Siti Zubaidah itu bermimpi didatangi oleh banyak orang. Nah, setelah bermimpi ya didatangi banyak orang, maka Siti Zubaidah itu suap kepada orang alim, minta ditafsirkan mimpinya. Lalu ketika ditafsirkan, Siti Zubaidah itu disuruh membangun tembok. Apa tujuannya? Untuk menampung air. Dan air itu untuk siapa? Dibagikan untuk para jamaah haji. Karena dulu itu nggak seperti sekarang para bapak ibu yang baik. Dulu itu kalau sekarang kita dapat air mudah kan? Karena memang air laut itu disuling. Sini semuanya setelah ditampung, lalu setelah selesai ditampung semuanya di sini, lalu kita situ mengambil dari sini menuju ke Mina. Tujuannya apa di sini? Mabit para bapak Allah, para Rasulullah, di para jamaah haji. Ditampungnya di Musdalifah, sebelah kanan itu bagian dari penampungan para jamaah haji ketika sudah sampai di Musdalifah. Di Musdalifah juga disiapkan WC ya. Toilet nampak semuanya itu kan, dan toilet itu hanya hanya satu tahun. Ada sebagian yang dibuka disiapkan untuk para jemaah yang ingin mengambil wudhu di Musdalifah. Alhamdulillah, para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang baik, kita sekarang berada di Musdalifah ya, tempat mabitnya para jamaah haji. Nah, Ustaz, di sini apa tujuannya mabit? Di sini para tamu-tamu Allah ya, dianjurkan
bagi para jamaah yang sedang ada di Musdalifah ini untuk memperbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sudah masuk di Mina, jadi perluasan Mina, ya, perluasan Mina. Nah, jadi pada teman-teman Allah surga tenda itu digunakan untuk para jamaah. Satu tenda itu bisa isi 200 orang, bahkan 150, 200, dan tenda itu juga bisa disebut 20. Jadi akhir Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail lewat mulutnya. Sudah ada satu kali masih beryakin, dua kali masih beryakin, lalu tiga kali Nabi Ismail yakin bahwa itu adalah betul-betul perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak salah satu perangkat cintanya, yaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim melaksanakannya manggil pedang lalu disembelih. Ketika disembelih ternyata Allah berkehendak lain. Ketika berkehendak masbihir atau lehernya Nabi Ismail, maka datanglah malaikat Jibril membawa domba sambil mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah reguler Indonesia ini, jemaah ini tempatnya kita ya, reguler. Yang reguler dari jalannya dari sini ke tempat juga ya sekitar 8 kilo jalan kaki. Ini biasanya Malaysia, Brunei, kemudian Indonesia yang reguler ya. Reguler. Masya Allah. Perjuangan pada sebelah itu adalah bagian dari perjuangan yang penuh niat dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang kita berdoa, insya Allah kita bentar lagi akan meninggalkan Mina ya. Nah ini sekarang sudah keluar dari Mina, terowongan yang ada di Mina dan kita mau keluar dari Mina. Alhamdulillah, para teman-teman Allah, teman-teman Rasulullah, kita sudah melewati dari berbagai rangkaian haji, mulai dari Musdalifah, mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina, dan selesai kita sekarang akan menuju ke Ji'rana. Jamaah, sekarang kita akan menuju ke Ji'rana, ke tempat menjatuhkan niat. Ke tempat menjatuhkan niat. Jadi kita sudah punya pandangan bahwa orang melaksanakan haji pada tanggal 9 itu ada di Arafah. Tanggal 10 memasuki tanggal 11 itu para teman-teman sudah bisa baru beranjak dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Nah pada tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Alhamdulillah semoga kita semua bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan haji ya. Alhamdulillah. Nah para jemaah, sebelum kita beranjak beranjak lebih jauh mari kita membaca salawat bersama-sama sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad,
karena sudah menjatuhkan niat. Berarti tegas ketika maka ketika kita akan sudah menjatuhkan niat, maka tawafnya harus selesai, sa'nya harus selesai dan diambil dengan tahallul. Tidak boleh meninggalkan salah satu rukun apabila sudah menjatuhkan niat. Ya, pastikan sekarang kalau sekiranya tidak mampu jangan dipaksakan. Dan niat yang kedua ini yang sudah bisa untuk orang lain, bisa untuk orang lain, misalnya punya bapak yang meninggal, boleh. Jadi para teman-teman Allah, untuk orang yang semoga dicatat oleh Allah menjadi anak yang soleh, awalatu soleh dan da'u nahu. Anak soleh itu orang yang mendoakan kedua orang tuanya, dan itu tidak pernah putus sampai dengan berikut amal itu Allah yang diperlukan kepada Allah. Nah, di لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sebelah kanan adalah Jabal Di Jabal Nur atau di Gua Hira pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta menerima wahyu pertama, yakni 5 ayat Al-Quran yang pertama dari surah Al-Alaq. Di Gua Hira juga inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beruzlah dan bertahanut atau menyendiri, menjauhi keramaian. Hal itu sering dilakukan beliau terutama ketika bulan Ramadan. menerima wahyu di Mekah itu kan di sini itu namanya dikenal dengan zaman jahiliyah. Orang-orang zaman kebodohan. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena orang itu tidak bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa. Tidak bisa bedakan. Makanya sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu disebut dengan zaman jahiliyah. Bahkan ya, ketika punya anak perempuan pada waktu itu dimakamkan dalam keadaan hidup, merasa aib. Sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, di Mekah ini biasa menguburkan anak perempuannya dalam keadaan hidup karena merasa aib, tidak bisa dibawa perang. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya hanya inna akramakum indallahi atqakum. Sebelah kanan ini adalah makburah para keluarga kerajaan, ya, makburah adil namanya, ya. Sebelah kanan ini makburah adil, itu orang-orang tertentu yang dimakamkan di sini. Jadi para teman-teman Allah, ya, teman-teman Rasulullah, Nabi Muhammad menerima wahyu di Jabal Nur atau Gua Hira ketika pada umur 40 tahun. Nabi Muhammad, ya, ketika memasuki umur 40 tahun sering uzlah. Uzlah itu bersembunyi, berenung karena melihat situasi dan kondisi semua perilaku penduduk Mekah itu sudah tidak manusiawi, sehingga Nabi Muhammad lebih memilih uzlah, tempatnya di
atas Jabal Nur atau Gua Hira. Nah, di saat Nabi Muhammad menyendiri atau berenung di sana, maka istrinya itu Siti Khadijah mengirim makanan. Ketika memasuki umur 40 tahun pada setiap bulan puasa Nabi Muhammad itu Uzlah. Nah, ketika pas sempurna umur 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu di atas Jabal Nur atau Ghusra, yaitu dari malaikat Jibril. Bismillah. Bapak Ibu, sebelum turun pastikan barang-barangnya tidak ada yang tertinggal. Cek dulu turun, karena sebentar lagi kita akan sampai depan hotel dan kita turun langsung ke restoran. Maaf itu ada perubahan ya, dan nanti kalau misalnya tempat duduk ke tempat duduk itu bisa tidak dapat makan. Dan insya Allah kita turun langsung ke restoran untuk makan siangnya, untuk makan siang karena sekarang sudah memasuki sholat asar atau waktu asar. Jadi sekian kepada bapak ibu yang baik, kita langsung turun langsung ke restoran. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like and share.